Aku mohon mas, pergilah. Malik terdiam sembari mengusap air matanya yang tidak mau berhenti menetes dan mengkumamkan kata maaf berkali-kali. Tidak ingin membuatnya semakin terluka, dia pun bangkit. Namun belum sempat turun dari ranjang, suara gedoran di pintu mengejutkan mereka berdua. Malik menoleh pada Karin, dia tersenyum. "Ayo mencarimu mas," lirihnya. "Pergilah, jangan membuatnya semakin marah." Karin kembali mengubah posisi tidurnya membelakangi. Malik menghela napas berat, mengusap wajah dengan kasar, lalu turun dari ranjang. Gedoran di pintu diiringi teriakan suara cempreng Ayu membuat Malik menggeram kesal. Tidak bisakah dia pengertian sedikit? Dia perlu merayu Karin, perlu memenangkan kembali hatinya yang sedang terluka. Bagaimanapun juga Malik tidak rela jika harus kehilangannya. Dulu susah payah dia memperjuangkannya untuk menjadi pendamping hidup. Tidak mudah bisa menjadikan Karin yang yatim piatu bisa diterima oleh mama. Status sosial selalu diutamakan. Tak jarang jika mama sedang marah, dia sering melontarkan kata-kata yang kasar dan pedas, juga mengungkit masa lalu Karin. Anak buangan, anak haram. Hatinya selalu ikut teriris perih mendengar hinaan itu. Namun, seberapa kuat pun Malik berusaha membelanya, mama selalu berhasil membuat mulutnya bungkam, menjadikan Malik seorang pecundang karena tidak bisa melindungi dan menjaga hati wanita yang dia cintai. Karin memang sejak bayi tinggal di panti asuhan. Dia tidak tahu siapa orang tuanya ataupun kerabatnya. Karin ditemukan dalam box bayi di depan panti. Malik sudah berjanji akan mengukir sejuta kebahagiaan saat dia menerima lamarannya. Namun, kenyataannya janji itu harus dia nodai dengan pengkhianatan. "Ada apa sih? Tengah malam teriak-teriak begitu? Bisa kan kamu bicara lebih pelan sedikit?" geramnya saat pintu sudah terbuka. "Mas sendiri yang membuat aku marah. Kenapa mas ada di kamar ini? Pasti Karin kan yang sengaja menggodamu mas?" tudingnya sengit. "Jaga bicaramu. Karin tidak melakukan itu. Aku yang sengaja datang ke kamarnya," bantahnya sembari mendorong tubuh Ayu untuk yang ingin memaksa masuk. "Karin, keluar kamu. Karin, jangan bersembunyi di bawah selimut. Aku tahu kamu tidak rela atas pernikahan kami kan? Berhenti berpura-pura jadi orang yang paling terluka. Ayo, cukup," bentak Malik sampai membuat Ayu terlonjak kaget. "Jangan pancing kemarahanku dengan ulahmu ini," tegasnya sembari menutup pintu kamar Karin. "Mas, bentak aku?" Ayu menatapnya dengan kening berkerut dalam. "Mas tega berteriak kepadaku hanya untuk membela Karin? Aku juga sekarang istrimu, mas. Kamu tidak boleh pilih kasih." Lirihnya mulai terisak. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kasar, merengkuh tubuh Ayu ke dalam pelukan. "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Sudah, jangan menangis lagi," bujuknya sembari mengusap-usap kepalanya. "Apa pelayanan aku yang aku berikan masih kurang, mas? Apa aku tidak sebanding dengan istri pertamamu itu?" "Jangan berkata seperti itu, Ayu. Tidak baik. Sekarang kalian berdua sama pentingnya untukku. Aku mohon mengertilah sedikit. Karin juga istriku. Saat ini dia sedang terluka. Wajar jika aku ingin menghiburnya." "Tapi mas..." Sudah, jangan mendebatku lagi. Ada apa ini?" Malik menoleh lalu mengurai pelukan saat melihat mamanya. Mama berjalan mendekat sembari mengucap matanya. Tidak ada apa-apa, Ma," jawabnya dengan senyuman tipis. "Bohong, Mama dengar Ayu teriak-teriak begitu kok." "Ada apa, Yu? Apa wanita mandul itu mengganggumu malam kalian?" "Ma, berhenti menyebut Karin seperti itu," tegas Malik pelan tapi penuh penekanan. "Memang dia mandul kok. Mau kamu bela seperti apapun, kenyataannya dia memang tidak bisa memberikan cucu pada keluarga kita," sungutnya dengan mendelik tajam. "Ada apa, Ayu? Benarkan wanita itu mengganggumu?" "Aku tidak ada apa-apa," potong Malik lagi cepat sebelum Ayu mengatakan sesuatu yang akan lebih membuat Mama memandang rendah Karin. "Ayo kita tidur, ini masih larut malam."
Malik menarik paksa Ayu menuju kamar, meninggalkan Mama yang masih berdiri di tempat dengan semua cemilannya. Tak mudah untuk kembali memejamkan mata setelah melihat keadaan Karin yang menyedihkan di kamarnya. Bayangan Karin yang tengah tersenyum sambil menangis tadi membuat segumpal daging di dalam dada selalu berdenyut nyeri. Malik bingung dengan dirinya sendiri. 3 hari yang lalu dia sangat yakin dengan pernikahan kedua itu. Juga begitu yakin akan membuat keduanya saling menerima satu sama lain dengan mudah, tapi kenyataannya itu ternyata benar-benar sulit. Nyatanya untuk membahagiakan satu hati, pasti akan ada hati lain yang terluka. Meski berusaha adil sekalipun, dia akan tetap terlihat salah di mata mereka. Di mata Ayu dan Karin, pasti tetaplah dipandang tidak adil karena keduanya sama-sama ingin seluruh perhatiannya untuk dirinya seorang. Begitulah wanita. Sekarang Malik terjebak dengan masalah berat yang dia ciptakan sendiri. Masih lama? Tanya Malik pada Ayu yang masih sibuk mengaplikasikan makeup. Ayu sangat jauh berbeda dengan Karin yang hanya terbiasa memakai makeup tipis. Dia selalu terlihat wah dengan makeup tebalnya. Jujur, Malik lebih nyaman jika dia tidak berdandan setebal itu. Sebentar lagi, Mas tunggu di luar aja. Malik hanya menggeleng, lalu keluar. Namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar. Di depan sana, wanita yang pernah menjadi satu-satunya pemilik hati tengah sibuk berkutat di meja makan sendirian. Tanpa menunda lagi, Malik melangkah cepat mendekatinya dengan senyuman. Karin mendongak dan melempar senyum tipis saat menyadari kehadirannya. Masak apa? Tanyanya lembut. Satu tangan meraih pinggang, satu lagi meraih dagu itu, lalu mengacu pipinya yang hangat. Kamu demam ya? Tidak apa-apa mas, mungkin karena kurang tidur aja semalam. Jawabnya sembari melepaskan tangan Malik dari pinggang. Karin sedikit bergeser menjauhinya, lalu menyibukkan diri dengan menatap makanan di meja. Kita ke dokter ya? Malik kembali berjalan mendekat, lalu meraba keningnya. Tidak usah mas, aku baik-baik aja kok. Nanti minum obat warung juga baik kan? Dia tersenyum, lalu kembali membuang wajah. Kamu masih marah? Malik mengusap kepala yang tertutup hijab itu dengan lembut. Karin bungkam. Pertanyaan bodoh macam apa ini? Jelas saja Karin masih sangat marah dan kecewa. Mana mungkin luka yang dia torehkan akan membaik hanya dalam semalam. Bahkan mungkin seumur hidup pun luka itu akan selalu basah dan bernanah. Karin? Tidak mas, aku tidak marah. Siapalah aku hingga berani marah padamu? Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Karin. Malik merasa tertampar dengan kata-katanya. Dia meraih kembali dagu lembutnya, menatap lekat matanya yang sembab. Tapi tidak ada lagi air mata. Tatapan itu kosong. Tidak ada tatapan penuh cinta dan mesra yang biasa dia suguhkan untuknya dulu. Sarapan dulu mas. Karin melepaskan tangannya dari dagunya. Aku sudah buatkan nasi kuning kesukaan mas. Karin menarik satu kursi lalu memintanya duduk. Katanya mau kasih aku hadiah kejutan. Apa itu? Gerakan tangan Karin yang tengah menyodorkan nasi seketika terhenti, lalu menoleh dan tersenyum. Maaf mas, aku belum siapkan hadiahnya. Loh, bukannya waktu di WA kamu bilang sudah menyiapkan dan tinggal tunggu aku pulang? Karin kembali menatap sang suami dalam diam tanpa ekspresi. Datar. Maaf mas, kadonya memang belum sempat aku beli. Maaf, ucapnya lagi, lalu kembali menunduk dan mengambilkan lauk ke piringnya. Belum sempat membeli atau memang kamu tidak mau memberikannya padaku, Karin? Matamu tidak bisa bohong. Mungkinkah kamu juga sudah membuang kado itu sama seperti kue semalam? Mas, Malik menoleh saat mendengar suara cempreng Ayu berteriak. Loh, kok malah duduk? Ayo berangkat. Ayu menarik lengan Malik. Kita sarapan dulu. Karin udah membuatkan nasi kuning kesukaanku. Tidak mau. Ayo bangun. Ayu masih menarik lengan Malik dengan paksa. Mas sudah janji loh semalam. Apa mas lupa? Kita kan mau sarapan di luar sebelum ke kantor.
Sial. Aku lupa dengan janji itu. Semalam Ayu sempat merajuk setelah mendapati dirinya diam-diam pergi ke kamar Karin. Jadi terpaksa dia membujuknya dengan hal itu. Baru saja sehari memiliki 2 istri, rasanya kepalanya seperti mau pecah. Jika tidak pergi, Ayu akan tersakiti karena dia melanggar janjinya semalam. Namun jika dia memilih pergi, Karin akan semakin terluka lebih parah lagi. Dia sudah menyiapkan sarapan kesukaannya, hatinya pasti akan semakin perih dan kecewa. Bagaimana ini? Maju kena, mundur pun kena. Mas, kok malah bengong sih? Protes Ayu sembari menepuk bahu Malik. Malik menoleh kepada Karin. Tatapannya datar. Entahlah, Malik merasa Karin tengah menunggu keputusan apa yang akan diambil. Memilih pergi bersama Ayu atau sarapan bersamanya di sini. Mas lama? Aku aduin mama nih, gertak Ayu dengan rengekan manjanya. Iya, udah diam. Tukasnya kesal lalu berdiri. Kamu itu udah dewasa dan sudah menjadi seorang istri. Berhenti dengan apa-apa mengadu kepada mama. Aku tidak suka itu, mengerti? Tegasnya seraya menatapnya tajam. Ayu mencubik sebal, membuang muka, sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Malik menyentak napas kasar, lalu menoleh pada Karin, merasa tidak enak hati dengan keputusan yang akan diambilnya sekarang. Dia pasti akan semakin marah dan terluka. Karin, pergilah mas, tidak apa-apa. Karin memotong ucapannya lalu tersenyum. Nasi kuningmu biar aku saja yang memakannya. Karin menarik piring dari hadapan Malik, lalu duduk di kursinya. Maaf, Karin, aku sudah terlanjur janji pada Ayu. Nanti kamu makan dengan mama dan papa aja ya. Ucapnya merasa bersalah. Karin hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ayolah mas, lama. Ayu kembali menarik-narik tangan Malik. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya sangat pelan. Malik melangkah cepat mengimbangi langkah Ayu yang terburu-buru sambil menarik tangannya. Sarapan dengan mama dan papa. Lagi, itu perkataan konyol yang terucap dari mulut pria pecundang seperti Malik. Mana mungkin Karin bisa sarapan bersama mereka. Sama sekali pun belum pernah sudi makan satu meja bersamanya. Sementara papa juga hanya menuruti apapun perintah mama. Malik menoleh. Karin tengah duduk sendirian di meja makan, membuatnya teringat kejadian semalam saat ia menikmati kue tartnya seorang diri. Sebentar Ayu. Malik melepaskan cekalan tangannya, lalu berlari kecil menghampiri Karin. Maafkan aku, ucapnya kemudian mendaratkan kecupan di kepalanya. Karin terdiam mematung. Mungkin dia tidak menyangka kalau Malik akan kembali ke arahnya. Baru beberapa hari hidup dengan istri baru saja, Malik sampai lupa kebiasaannya kepada Karin. Dulu, Malik tidak pernah melewatkan momen mengecup kening, juga bibirnya saat hendak pergi bekerja. Tapi sekarang, aku janji akan langsung pulang, nanti kita jalan-jalan ya. Bujuknya sembari kembali mengecup pipinya. Karin menoleh dan tersenyum tipis, lalu mengangguk dan mencium punggung tangannya takjim. Mas, cepetan dong, teriak Ayu di ambang pintu. Jangan lupa minum obat ya. Langsung telepon aku kalau ada apa-apa. Iya, jawabnya pelan, masih dengan senyuman dan tatapan sendunya. Malik masih terdiam memandangnya, hingga akhirnya, dengan berat hati dia harus pergi meninggalkan Karin saat mendengar Ayu kembali berteriak. Teriakan yang membuat Mama langsung keluar dari kamar sambil mengoceh tidak karuan. Kita pasti bisa melewati semua ini, Karin. Pasti. Pada akhirnya, kita akan hidup bahagia. Aku, kamu, dan Ayu. Pekerjaan yang menumpuk membuat Malik sedikit lupa akan masalah di rumah. Ayu sendiri sudah diantar ke tempat kerjanya. Mereka memang tidak satu kantor. Dia anak dari sahabat mamanya yang pernah mau dijodohkannya dengan Malik, tapi batal karena Ayu lebih memilih pria lain yang pada akhirnya malah mencampakkannya setelah merebut mahkotanya. Sibuk? Malik mendongak. Anthony menumpukan dagunya di pembatas meja kerja. Lumayan, ada apa?
Tanyanya sembari tetap fokus menatap layar komputer. Aku dengar kamu menikah lagi? Beneran? Gerakan tangan Malik yang sedang mengetik seketika terhenti. Lalu menghela napas berat, menatap Anthony dengan raut tidak suka. Dari mana kamu tahu itu? Anthony berdesak dengan senyuman miringnya. Satu kantor juga sudah pada tahu kali. Mau kamu sembunyikan gimana juga, tetap aja. Gosip itu cepat menyebar. Malik mengusap wajahnya dengan kasar, lalu duduk bersandar dengan kepala mengadah. Semuanya di luar kemauanku, Ton. Desahnya. Itu sih hanya alasan klasik kamu saja. Cibirnya dengan kekahan kecil. Selama kamu bisa tegas, kamu pasti bisa menghindari pernikahan kedua ini, Mal. Tapi kenyataannya apa? Dengan teganya kamu malah mengkhianati Karin. Kamu tidak memahami posisiku. Aku terpojok, Ton. Kamu tahu sendiri kan? Mamaku itu orangnya seperti apa? Katanya sembari menegakkan kembali posisinya duduk. Dulu aku pernah menentangnya demi mendapat restu untuk menikahi Karin. Tapi sekarang, saat mama dan papa menuntut kehadiran cucu, aku gak bisa berkutik lagi, Ton. Aku pecundang. Potongnya yang langsung membuat Malik menatap tajam. Maksud kamu apa? Tugasnya kesal. Aku cuma berusaha berbakti pada orang tua, tapi kamu bilang aku pecundang? Malik. Anthony tertawa sembari menggeleng. Kamu itu sudah bukan anak kecil lagi. Niat kamu berbakti sama orang tua memang patut diacungi jempol. Tapi bukan berarti semua yang terjadi di dalam hidup kita itu ada dalam kendali mereka. Paham? Anthony menatap Malik dengan satu alisnya terangkat naik. Hidupmu ya hidupmu. Kamu yang lebih berhak untuk menentukan pilihan. Orang tua itu cuma sebatas menasehati atau memberikan masukan. Harusnya kamu itu bisa tegas. Tidak semuanya kata-kata orang tua itu harus dituruti. Malik, ada saatnya kamu harus bisa mengambil sikap. Sudahlah, diam. Jangan sok bijak kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Semua pasti akan baik-baik aja. Kamu tahu sendiri kan, Karin wanita seperti apa? Dia pasti bisa menerima kehadiran Ayu dengan ikhlas. Jawabnya dengan dada mulai bergemuruh karena terpancing emosi atas kata-kata Anthony barusan. Jauh di dalam sudut hati, Malik setuju dengan apa yang dikatakan sahabatnya barusan. Memang seharusnya Malik bisa tegas. Ada saatnya harus bisa mengambil sikap tanpa menuruti kemauan mamanya. Namun, mau bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur. Lagi pula, jika Ayu benar-benar berhasil mengandung darah dagingnya, Karin juga akan ikut senang kan? Tanpa dia harus bersusah payah hamil, maka mereka sudah bisa memiliki seorang anak. Anak Ayu akan menjadi anak Karin juga. Sudah pasti tidak akan keberatan. Hanya saja, untuk saat ini Karin memang masih shock. Malik bisa mengerti itu. Justru karena Karin sebaik itu, aku tidak tega. Kamu keterlaluan, Malik. Benar-benar jahat. Anthony memandangnya dengan tatapan tajamnya. Kamu tega menyakiti wanita sebaik Karin? Kurang apa sih dia? Masalah anak, itu bukan kemauan dia. Tuhan menciptakan otak itu untuk berpikir, Malik. Harusnya kamu bisa berpikir jernih sebelum mengambil sebuah keputusan. Kenapa kamu jadi sehewat begitu? Ini urusan rumah tanggaku. Cukup memberikan nasihat, tapi bukan berarti kamu bisa berbicara seenaknya. Hardik Malik dengan kening berkerut dalam. Karena aku tidak rela Karin kamu sakiti seperti itu. Anthony menggebrak pembatas meja hingga karyawan lain ikut menoleh. Wajahnya memerah dengan raham mengatap keras. Kamu tahu perasaanku padanya kan? Dulu aku mengalah dan memilih mundur karena dia juga mencintaimu. Aku percayakan Karin kepadamu karena kamu juga begitu mencintainya. Malik, kamu berjanji akan selalu membahagiakannya. Tapi sekarang apa? Kamu malah menduakannya dengan wanita yang tidak ada seujung kukunya pun pantas dibandingkan dengan Karin. Jajarnya dengan mata yang mulai terlihat berembun. Malik menelan ludahnya. Apa yang dikatakan Anthony memang benar. Dulu mereka berdua pernah bersaing untuk mendapatkan hati Karin. Namun pada akhirnya, Maliklah yang menang. Malik tahu seperti apa perasaan Anthony padanya. Dia lebih dulu bertemu Karin dan jatuh cinta. Sayangnya nasib baik tidaklah berpihak padanya. Bahkan, bukan di masa lalu saja. Malik tahu
kalau sampai sekarang Anthony masih menyimpan perasaan itu untuk istrinya. Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana perlakuan mamamu pada Karin? Kamu dan keluargamu itu sama-sama gila. Tega menyakiti anak yatim piatu seperti Karin sampai sedemikian rupa. Cukup. Malik balik menggebrak meja, lalu berdiri, menatap Anthony dengan dada bergemuruh hebat dan wajah yang terasa panas. Jangan sebut aku atau keluargaku gila. Kamu yang gila, Anthony. Karin sudah menjadi istriku, tapi kamu masih menyimpan perasaan untuknya. Kamu pikir aku tidak tahu itu, ha? Hardiknya dengan napas memburu dan jantung yang berdetak kencang. Kedua tangan mengepal kuat di atas meja dengan rahanya mengatuk keras. Setidaknya aku lebih tahu cara menempatkan diri. Mencintai dalam diam bukanlah sesuatu yang salah. Aku masih lebih baik daripada kamu, suami brengsek yang tega menyakitinya. Hampir saja Malik keluar dari meja untuk menghajarnya, jika tidak mendengar teriakan seseorang. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di kantor? Pak Rudi, sang manajer datang menghampiri mereka. Masalah pribadi itu jangan dibawa ke kantor. Mengganggu karyawan lain saja. Kalian berdua mau saya pecat?